Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah dan alhamdulillah terus. Hidup ini kalau ingat alhamdulillah jadinya enak. Kalau ingat innalillah tetap enak. Karena yang gak enak itu orang yang gak ingat innalillah. Lupa kalau dirinya miliknya Allah. Sehingga ketika lupa dirinya miliknya Allah, ngalami yang gak enak, ngalami yang gak enak. Yang gak enak itu jadi gak enak gara-gara merasa diri punya. Ya, merasa diri punya. Contoh, motornya hilang, enak enggak? Enggak enak. Gara-gara apa? Merasa punya motor. Tapi kalau yakin motornya itu punyanya Allah, cuman dipinjemi saja. Terus motornya hilang, jawabannya apa? Innalillah. Nah, kita ini miliknya Allah, motor miliknya Allah. Diambil orang ya biar nanti urusannya sama Allah. Enak toh ya? Jadi pilih kamu urusan sama orang yang ngambil atau orang itu biar diurus sama Allah. Ini kok tegang semua kenapa ini? Baru mulai langsung ke titik masalah, ke poin ya. Jadi alhamdulillah kita bisa duduk bareng, bisa cari ilmu di tengah godaan-godaan dari dalam diri, godaan dari luar. Godaan dari luar itu udara sejuk, angin sepoi-sepoi. Kemudian habis turun hujan, ya itu godaan dari luar. Sehingga dari diri muncul rasa males, kemudian ngantuk, apalagi pengen tidurnya kuat. Itu godaan dari luar dan dalam bersatu padu. Terus kok kita bisa duduk istiqomah berangkat ke majelis. Berarti dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lagi-lagi alhamdulillah. Pujian hanya milik Allah, syukur hanya kepada Allah, terima kasih terus kepada Allah, alhamdulillah. Malam hari ini kita lanjutkan kajian kita telah hikmah 40 hadis Arba'in Nawawiyah karya Imam Nawawi yang sudah saya terjemahkan 20 hadis pertamanya dalam kitab telah hikmah 40 hadis Arba'in Nawawiyah dan juga sudah dikasih penjelasan. Insya Allah kita lanjutkan. Selalu seru. Jadi kalau belajar agamanya Allah ini selalu menyenangkan. Seru menyenangkan. Kenapa? Dapat pengetahuan langsung dari yang maha mengajarkan. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan yang murni. Dari kalamullah, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang disampaikan dari generasi ke generasi lewat orang-orang yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diizinkan untuk mengkaji itu dan mempelajarinya. Mudah-mudahan tanda kalau kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sudah kita bahas Jumat yang lalu. Bahwasanya sebagian besar amal itu tergantung dari niat. Itu menurut hukum fikih ya, tergantung dari niat. Sebagian besar amal. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dalam hukum tasawuf, bukan kajian hukum Islam, tapi kajian ilmu hati, ya, ilmu hati. Dan inilah kalau bicara hadis tentang niat, maka lebih banyak ke masalah hati, irodah, keinginan.
Niat sama dengan keinginan. Kalau kita bicara keinginan, bicara niat, maka semua keinginan kita untuk apapun ya, untuk apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak pakai niat untuk Allah. Kalau nggak ada niat untuk Allah, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pakai niat untuk Allah Subhanahu wa taala, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang pengen beli rumah. Pengen beli rumah, boleh atau enggak boleh? Boleh. Niatnya biar kayak orang lain deh. Orang lain punya rumah, masa saya enggak punya rumah? Ini niatnya bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Dalam kacamata muslim jelek. Biar seperti orang lain, jelek. Tapi kalau niatnya saya pengen punya rumah, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala biar bisa terima tamu. Biar bisa terima tamu. Biar saya bisa buat TPA lebih enak. Ya, biar saya ibadahnya lebih nyaman. Semuanya karena Allah. Tujuannya beli rumah itu Allah. Belum beli sudah dapat pahala yang luar biasa. Itu bisa dikatakan tanpa modal dapat surga. Tanpa modal dapat surga. Pengen beli motor, bagus atau enggak bagus? Bagus. Jawabannya biar ke kantor mudah. Daripada jalan kaki enak naik motor. Niatnya bagus atau jelek? Dalam kacamata muslim ini niat biasa. Kalau enggak menghasilkan pahala berarti kan jelek. Niatnya beli motor itu bagus kalau biar bisa ngantarkan orang tua ke pasar. Ibu kalau mau ke pasar antar biar seneng. Biar bisa ngantarkan ibu pergi pengajian. Ibu kalau mau pengajian tak antar naik motor saya biar senang. Ini semua kan lillah ini. Membahagiakan orang tua. Biar saya ke kantor enggak telat lagi. Nah kalau saya kerja itu sesuai jadwal jam yang ditentukan dalam perjanjian, berarti saya tidak berkhianat. Berarti saya jujur. Ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itu belum beli motor sudah dapat pahala itu. Belum beli sudah dapat pahala. Kalau melihat yang seperti ini berarti banyak enggak kegiatan kita yang akhirnya rugi? Banyak enggak kira-kira? Banyak. Karena sebetulnya dikasih niat jadi surga, betul kan ya? Dikasih niat jadi surga. Contoh, beli kopi 1 kilo, buat apa Bu? Ibu beli kopi 1 kilo, niatnya apa? Ngabisin duit suami, wah keterlaluan itu. Ngabisin duit suami ini. Niat saya ngabisin duit suami daripada duit suami nggak habis. Ini niatnya kurang pas. Beli kopi 1 kilo kenapa? Biar nanti kalau Habib Novel main ke rumah saya suguhin kopi suka gitu ya. Artinya buat nyuguhi tamu yang suka kopi. Ini kopi belum ada yang minum, masih di lemari, umurnya 5 tahun gak ada yang nyentuh. Itu 5 tahun pahala terus itu. Aneh itu. 5 tahun di lemari masih tertutup. Bahkan kopinya udah manggil-manggil, mana tamu. Yang punya rumah juga udah ngomong sama tamunya, mau kopi, jawabannya air mineral saja. Wah, yang punya rumah, ya Allah, kapan tamunya mau minum kopi? Maka selama kopi itu ada di lemari dan tidak tersentuh, pahalanya tiap detik ngalir. Karena tamu bisa datang kapanpun juga. Tapi kalau ada tamu, jenengan nawari mau kopi, jawabannya air mineral saja. Di hati kok alhamdulillah gak sido kopi. Itu namanya niatnya salah itu. Sampai di sini jelas? Berarti banyak enggak kerugian yang kita alami? Banyak. Beli gula bisa dikasih niat, beli kopi bisa dikasih niat. Beli selimut bisa dikasih niat. Iya. Beli sikat gigi 5, orangnya cuma 1. Kamu kok beli sikat gigi 5 kenapa? 4 buat tamu saya. Tamunya mana? Kalau ada, sekarang belum. Itu sikat gigi 4 ya, ditaruh di kamar mandi masih bungkusan, itu tiap detik pahala itu. Kenapa? Sudah nawa itu, niatnya pengen memuliakan tamu.
Niatnya pengen muliakan tamu. Makanya jadikan hidup kita penuh niat. Jadikan hidup kita penuh niat. Tentunya niat itu yang baik-baik saja. Innamal a'malu binniat. Apapun kegiatanmu, apapun perbuatanmu, bernilai di sisi Allah Ta'ala kalau kamu kasih niat yang baik-baik. Innamal a'malu binniat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Muncul pertanyaan, saya enggak amal, saya enggak niat, bisa enggak saya dapat pahala dari niat orang lain? Bisa enggak saya dapat pahala dari niatnya orang lain? Bisa. Contoh, ada muslim sudah meninggal dunia, dikuburkan di sebuah pemakaman. Meninggal dunia udah 200 tahun. Dimakamkan di sebuah pemakaman di sebuah desa, di suatu kampung. Di sebuah desa, di satu kampung. Karena di satu desa kadang kan pemakamannya banyak. Kampung ini punya makam sendiri. Ini ada satu muslim di satu pemakaman di sebuah kampung di suatu desa. 200 tahun sejak dimakamkan. Ya, sejak dimakamkan. Gak ada orang yang kenal sama dia. Gak ada orang yang kenal. Kok kebetulan jamaah Majelis Ar-Raudhah setelah dengar pengajian malam hari ini pulang, lewat kampung tersebut, malam-malam kok lihat makam. Malam-malam lihat makam. Beda langsung. Al-Fatihah ya Allah. Dengan niat, semoga pahala bacaan Al-Fatihah ini engkau berikan juga kepada yang meninggal, yang dimakamkan di situ. Al-Fatihah. Yang di situ enggak punya amal apa-apa, yang di situ enggak kenal sama kamu dan kamu enggak kenal dia. Kamu baca Al-Fatihah niatnya agar pahalanya juga diberikan pada yang meninggal dunia. Kamu minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ya Allah tolong jadikan, mintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang dikubur dapat manfaat dari apa yang kamu amalkan. Dari yang kita amalkan. Ada orang ngeyel. Saya tuh kadang juga heran. Gak ikut amal kok dapat pahala. Gak ikut amal kok dapat pahala. Jawabannya simple. Saya gak ikut kerja dapat transferan. Betul ya? Gak ikut kerja dapat transferan. Transfer 50.000, transfer 10.000. Yang kerja yang transfer, betul? Habib Novel duduk ngajar, bener kan ya? Saya duduk ngajar, tapi pemirsa ada yang transfer ini. Saya nggak ikut amal kok, yang amal dia, yang kerja dia, saya nyantai-nyantai saja. Tapi ternyata saya bisa dapat saldo tambah. Kenapa saldo saya bisa tambah? Karena yang transfer ngomong, bang, ya kirimkan uang saya senilai ini kepada rekening nomor sekian di bank ini. Ding, tiba-tiba saldo saya nambah. Banknya mau kirim, kenapa? Karena nomor rekeningnya dikenal, banknya dikenal, saldonya juga ada. Maka sama bank dikirim. Begitulah hubungan muslim yang satu dengan muslim yang lain. Kalau yang dikubur itu umat Islam, berarti nomor rekeningnya jelas. Banknya jelas. Kita bisa kirimkan saldo kita kepada siapapun dari umat Islam, dimanapun dan kapanpun, ila yaumil qiyamah. Nikmatnya jadi muslim. Loh dia kan gak punya amal, yang ngomong siapa? Amalnya yang terbesar adalah punya 2 kalimat syahadah. Begitu punya 2 kalimat syahadat, al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu menjadi saudara bagi muslim yang lain. Tapi kalau enggak pakai niat, kita jalan depan makam baca Fatihah saja, ya sudah. Fatihahnya hanya untuk kita sendiri. Itu yang di sono enggak kebagian itu, karena enggak ada bidikan, enggak ada tujuan, enggak ada niat. Innamal a'malu binniat. Orang lain bisa dapat manfaat dari niatnya orang lain. Contoh, Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah korban. Beliau mengatakan yang ini niat untuk umatku yang tidak mampu korban. Saya mau nanya, yang korban siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang niat siapa? Nabi Muhammad SAW. Niatnya siapa? Untuk umatnya yang gak mampu berkorban. Korban kambing ya, gak mampu. Tiap tahun gak mampu korban dia. Itu justru bejonya luar biasa. Tapi jangan kamu dongo loh ya. Allahumma jadikan aku gak mampu. Jangan. Ini al-pelitu wal-bakhilu.